Welcome to the Baseface Network. Sejarah Kerajaan Mataram Kuno. Lokasi Kerajaan Mataram Kuno. Mataram kuno adalah salah satu kerajaan Hindu-Buddha yang berdiri di Jawa Tengah, bagian selatan pada abad ke-8. Kemudian pindah ke Jawa Timur pada abad ke-10. Kerajaan ini merupakan penerus dari Kerajaan Kalingga yang terletak di pesisir utara Pulau Jawa. Kemudian kerajaan tersebut dipindahkan oleh Empu Sendok ke Jawa Timur. Ini adalah peta Kerajaan Mataram atau lokasi di mana Kerajaan Mataram. Sistem pemerintahan Kerajaan Mataram kuno. Yang pertama, raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Kerajaan Mataram kuno menurut sistem pemerintahan monarki, di mana raja memiliki kekuasaan tertinggi dalam mengatur segala urusan kerajaan. Raja dianggap sebagai dewa yang menjelma di bumi. Sesuai dengan konsep kosmogonis yang berkembang pada masa Hindu-Buddha, dalam diri raja tergantung 8 dewa, yaitu Indra, Brahma, Surya, Soma, Wayu, Kuwera, Waruna, dan Agni. Oleh karena itu, raja harus menjalankan tugasnya sebagai pemimpin dengan berdasarkan pada dharma, yaitu kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan. Kehidupan sosial budaya Kerajaan Mataram kuno. Kehidupan sosial Kerajaan Mataram kuno dapat dilihat dari adanya perkembangan golongan masyarakat. Masyarakat di Kerajaan Mataram kuno terbagi ke dalam kasta-kasta, yaitu kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Selain itu ada juga stratifikasi sosial berdasarkan kedudukan seseorang dalam masyarakat. Kebudayaan Kerajaan Mataram. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya peninggalan Kerajaan Mataram, seperti candi dan prasasti. Inilah gambaran tentang sosial budaya Kerajaan Mataram kuno. Kehidupan ekonomi Kerajaan Mataram kuno. Yang pertama, bergantung pada sektor pertanian. Sektor pertanian memegang peranan utama dalam perekonomian. Kerajaan ini, mata pencarian utama penduduk adalah sebagai petani, dengan hasil pertanian yang melimpah, seperti padi, palawija, dan rempah. Yang kedua, menjalani hubungan dagang dengan kerajaan sekitar. Kerajaan Mataram kuno menjalani hubungan dagang yang erat dengan kerajaan-kerajaan tetangga. Aktivitas ekonomi mereka melalui perdagangan hasil bumi dan berbagai komoditi olahan. Yang ketiga, sistem pajak. Pemerintahan Mataram kuno menerapkan sistem pajak yang struktur dengan tujuan untuk memelihara stabilitas ekonomi kerajaan serta mendukung keberlangsungan instruktur dengan kebutuhan masyarakat. 4. Pengolahan logam dan kerajinan. Pengolahan logam seperti emas, perak, dan tembaga, serta kerajinan tangan seperti ukiran kain, menjadi bagian penting dalam kegiatan ekonomi. Keberhasilan ekonomi ini menjadi bagian tak terpisahkan dari kejayaan dan warisan penghargaan dalam sejarah peradaban Nusantara. Ini adalah sekilas gambaran tentang perekonomian Mataram kuno. Akhir kerajaan. Masa keruntuhan Kerajaan Mataram kuno dimulai pada tahun 1080, di mana pada saat itu terjadi sebuah bencana alam berupa meletusnya Gunung Merapi. Akibatnya, Mataram kuno pun mulai goyah. Untuk mengantisipasi keruntuhan, Empu Sidok langsung memindahkan kekuasaan Mataram kuno ke Jawa Timur. Runtuhan Kerajaan Mataram kuno bermula ketika kerajaan ini terpecah menjadi 2 bagian. Kerajaan Mataram kuno pertama kali dipimpin oleh Raja Sanjaya yang bergelar Rakai Mataram, Sang Ratu Sanjaya. Hal ini dibuktikan dengan prasasti Canggal. Ini adalah Raja Sanjaya dan ini adalah sang istri Sanjaya. Peninggalan kerajaan kuno, prasasti dan candi. Yang pertama, prasasti Kalasan. Prasasti Kalasan merupakan peninggalan kerajaan Mataram kuno yang berangka tahun 700 Saka atau 778 Masehi. Sesuai namanya, prasasti ini ditemukan di Desa Kalasan, Daerah Istimewa Yogyakarta. Prasasti Kalasan ditulis dengan huruf Pranagari dan bahasa Sanskerta. Berikut adalah yang di sampingnya gambar prasasti Kalasan.
Yang kedua, Prasasti Canggal. Prasasti Canggal merupakan peninggalan kerajaan Mataram kuno yang berangkat tahun 654 Saka atau 732 Masehi. Prasasti ini ditemukan di Gunung Wukir, Desa Canggal, Kecamatan Salam, Magelang, Jawa Tengah. Prasasti Canggal ditulis dengan huruf Palwa dan bahasa Sanskerta. Isi dari Prasasti Canggal adalah asal-usul dinasti Sanjaya dan pembangunan sebuah lingga di Bukit Srirangga. Disebutkan pula bahwa yang menjadi raja sebelumnya adalah Sanah yang digantikan oleh Sanjaya, yang merupakan keturunan Sanaha saudara perempuan Sanah. Yang ketiga, Prasasti Mantiasi. Prasasti Mantiasi merupakan prestasi yang ditemukan di Kampung Mateseh, Magelang, Jawa Tengah. Prasasti ini dibuat oleh Raja Dyah Bali sebagai upaya untuk melegitimasi dirinya sebagai pewaris tahta yang sah. Prasasti Mantiasi dibuat pada tahun 829 Saka atau 907 Masehi dengan bahan tembaga. Prasasti ini mencatat keterangan penting tentang silsilah kerajaan Mataram kuno sebelum Dyah Balitung. Penerapan Desa Mantiasi sebagai desa perdikan bebas pajak dan pemberian hadiah kepada Mahapati yang berjasa bagi Mataram kuno. Yang keempat, Prasasti Ratu Boko. Prasasti Ratu Boko merupakan prasasti yang berisi tentang kekalahan Balu Putra Dewa dengan peperangan dengan saudaranya sendiri yaitu Pramodawardhani. Isi prasasti Ratu Boko tentang Raja Balaputra Dewa yang kalah berperang melawan kakaknya, Pramodawardhani. Karena kalah, Raja Balaputra Dewa pun melarikan diri ke Sriwijaya. Yang pertama ada Candi Borobudur. Candi Borobudur adalah candi yang sudah sangat tua dari candi lainnya. Candi Borobudur adalah salah satu peninggalan kerajaan Mataram kuno yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Candi Borobudur telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai situs warisan dunia pada tahun 1991. Yang kedua, Candi Bima. Candi Bima yang dibangun sekitar abad 7-8 Masehi menunjukkan pengaruh India yang kuat. Ini adalah penampakan Candi Bima. Yang ketiga, Candi Kalasan. Candi Kalasan atau Candi Kalibening merupakan sebuah bangunan cagar budaya yang dikategorikan sebagai candi umat Buddha. Candi ini terletak di Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Ini adalah Candi Kalasan. Itulah sejarah singkat tentang Kerajaan Mataram kuno. Terima kasih.